IPDN itu sebenarnya itu kayak sekolah kedinasan di bawah Kementerian Dalam Negeri, yang mana tuh nanti mencetak kader-kader pemerintah daerah, baik nanti akan ditempatkan di Pemda maupun di Pemprov ataupun bisa juga di pusat. Istimewanya IPDN ini itu seperti kuliah biasa, cuman kami itu berbasis ke pamong kerajaan. Nah itu cuma satu-satunya yang ada di Indonesia, tinggal IPDN. Di mana kita yang sebagai sipil dibentuk untuk menjadi seorang pemimpin. Oke. Untuk menjadi mulai dari pemimpin kecil nantinya setelah dilantik menjadi letnan 2 sampai nantinya menjadi pimpinan besar. Tapi namanya jadi pemimpin itu tidak mudah. Betul. Makanya dididik dengan penuh perjuangan, harus merih, dan pastinya kalau di akademi militer adik-adik akan dicetak menjadi petarung-petarung yang tangguh. Karena apa? Karena akademi militer akan melahirkan perwira-perwira TNI Angkatan Darat yang akan menjadi garda paling depan dalam menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Apa ya? Saya tuh karena di sini tuh merasa benar-benar disambut dengan baik. Saya jujur sekali, saya merasa tersanjung dengan warga PPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isai kabar taka masyarakat Penajam Pasir Utara. Selamat datang kembali di podcast Suara Benua Taka, podcastnya masyarakat Penajam Pasir Utara. Di episode kali ini sangat spesial bagi saya karena bintang tamu yang hadir di kali ini agak berbeda dari biasanya. Yang biasanya kita kedatangan para pejabat pemerintah daerah kabupaten, tapi kali ini sudah hadir bersama-sama dengan saya para taruna dan praja dari peserta Latsitarda Nusantara 44 tahun 2024 Tiontar Lat Kijang. Nah, ini pastinya sudah ditunggu-tunggu banget nih sama masyarakat PPU, saya yakin banget. Jadi, para peserta Latsitarda Nus ini mereka berasal dari 7 matra yang hari ini sudah hadir, diantaranya dari dua matra bersama-sama dengan saya. Langsung saja kita kenalan dengan mereka. Halo, apa kabar Mas Mosef dan Mas Rival? Baik. Ya, baik. Selamat datang di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Mungkin boleh diperkenalkan sedikit kalian berdua nih, namanya siapa, dari akademi mana, dan asalnya dari mana? Monggo silakan. Mungkin dari Saya dulu ya. Mas Rival silakan. Sebenarnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya Muhammad Rival Dayat, biasa dipanggil Rival, dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor. Kebetulan saya berasal dari daerah Istimewa Yogyakarta. Dari Yogyakarta dan dari IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Oke, untuk Mas Mosef silakan. halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Mosef Giawa, saya dari Akademi Militer Magelang. Kebetulan saya sendiri dari daerah Pulau Nias. Pulau Nias, wah jauh sekali ya, tiba-tiba hadir di PPU. Oke, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang mungkin kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama Latsitarda Nusantara. Ini kan sudah tiba di Kabupaten PPU mulai dari tanggal 8 ya, 8 Mei 2024 sudah tiba. Nah, mungkin boleh diceritakan sedikit selama Latsitarda Nusantara apa aja sih program-program kegiatan yang diadakan? Mungkin dari Mas Mosef dulu kali ya. Nah, jadi selama program-program kita Latsitarda ini Kak, buat kami sendiri, saya dan Rival ini kami ada di tim promosi. Promosi itu di mana kami mempromosikan akademi kami masing-masing di sekolah SMA dan SMP. Selain itu juga tim promosi ini kami melakukan penyuluhan di kampus yang berada di PPU ini untuk penyuluhan tentang narkoba dan juga penyuluhan tentang bagaimana untuk meningkatkan motivasi adik-adik di sini, putra daerah
dari PPU tersendiri. Oke, berarti lebih ke promosi mengenai akademinya kepada adik-adik yang ada di Kabupaten PPU gitu ya, ibaratnya kepada generasi-generasi muda putra-putra daerah. Oke, untuk Mas Rival mungkin boleh dijelaskan? Jadi itu sebenarnya kami di sini Lasitara itu ada kurang lebih itu ada 2 kegiatan penting. Yang pertama itu ada kegiatan fisik, pembangunan fisik, baik itu nanti ada yang bikin pos ronda, ada yang memperbaiki jalan, irigasi dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu yang mayoritas dikerjakan. Cuman selain itu juga ada kegiatan non fisik. Ya kebetulan saya sama Mas Chef ini emang dari awal tuh bareng terus emang dari awal. gitu. Ya, kami emang dari awal bareng itu dapat bagian kerja di bagian promosi. Jadi promosi itu kurang lebih kayak mengenalkan ke adik-adik bagaimana tuh sekolah kedinasan, terutama dari kami sebagai perwakilan matra masing-masing untuk mengajak utama itu SDM yang ada di PPU ini, biar siapa tahu kalau misal bisa tuh mengembangkan diri. Banyak jalannya, antara lain bisa juga masuk dari 7 matra seperti kami, kurang lebih seperti itu. Selain itu juga ada penyuluhan lain, nggak cuman mempromosikan sekolah kami, tapi juga ada penyuluhan untuk narkoba dan juga beberapa penyuluhan lain yang dirasa perlu untuk mempersiapkan SDM yang ada di PPU ini, yang mana kan besok kan jadi ibu kota negara baru nih. Betul. Nah itu jadi otomatis generasi mudanya itu juga diharapkan harus siap seperti itu, bukan cuma fisik tapi juga non fisiknya. Oke, kalau boleh tahu udah sosialisasi ke sekolah-sekolah mana aja nih? Kita dimulai dari yang pertama itu SMA 1, SMA 1 Penajam. SMA 2. Kami tuh udah lupa soalnya ada berapa sekolah ya? Udah banyak ya berarti. Belasan Kadang sekolah. sehari itu pernah 7 sekolah ya digabungin. Ya, Ini hanya untuk SMA kah atau SMP juga? SMP kemarin kita baru dari SMP Negeri 5. SMP, SMA gitu ya. Terus kemarin kita juga penyuluhan ke Universitas Gunadarma untuk penyuluhan narkoba dan menanamkan tentang namanya cinta tanah air dan bisa membangun nah itu pun juga masih nambah juga. Indonesia nanti. Soalnya kan ini sambil jalan ini, kebetulan kan kami juga dibantu sama teman-teman yang ada di Kompi, yang ada di terutama di Kompi A sama Kompi B kalau nggak salah, itu juga melakukan penyuluhan juga di beberapa sekolah. Utamanya kalau yang SMA kan nggak mungkin semuanya karena keterbatasan waktu ya. Iya. Kalau semuanya disosialisasikan tuh pasti makan waktu dan ini yang banyak. Jadinya tuh dibantu sama teman-teman kami juga, dan sekarang tuh masih terjun ke sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan apa yang perlu disampaikan ke adik-adik seperti itu. Dan kemarin tuh SMA dianggap udah cukup, sekarang malah udah mulai merambah ke SMP. Seperti itu. Oh, oke. SD ada juga nggak jangan-jangan? Belum ya? SD belum sih. Tapi kalau Masih terlalu dini ya. Masih terlalu dini. Jadi memang yang disasar ini para pelajar SMP dan juga SMA yang ada dan juga mahasiswa ya tadi ya yang ada di Kabupaten PPU. Nah, ini kan tadi program kegiatannya kan kalau saya telaah kan lebih banyak sosialisasi dan penyuluhan kepada pengembangan SDM gitu ya. Nah ini boleh nggak dijelasin sedikit kepada adik-adik yang mungkin nanti akan menonton gambaran tentang akademinya masing-masing. Nah apa aja sih yang dipelajari di akademi kemiliteran maupun di IPDN gitu. Jadi adik-adik kita ada gambaran nih tentang akademi yang nanti mereka mau tuju gitu. Monggo silakan dari siapa dulu? Dari IPDN dulu ya. Siap. IPDN itu sebenarnya itu kayak sekolah kedinasan di bawah Kementerian Dalam Negeri, yang mana tuh nanti mencetak kader-kader pemerintah daerah, baik nanti akan ditempatkan di Pemda maupun di Pemprov ataupun bisa juga di pusat. Istimewanya IPDN ini itu seperti kuliah biasa, cuman kami itu berbasis ke pamong kerajaan. Nah itu cuma satu-satunya yang ada di Indonesia, tinggal IPDN seperti itu. Dan juga di IPDN ini kalau misal nanti adik-adik yang nonton ya, kalau nanti masuk di IPDN, nanti adik-adik juga bakal dapat bukan cuma ilmu kuliah aja nih, tapi nanti juga ada di pengajaran, pelatihan sama pengasuhan. Jadi nggak cuman teori doang, tapi gimana implementasi teori tersebut. Misalnya nanti juga dikasih tahu caranya ngomong di depan umum gimana, kedisiplinan kayak gimana. Dari awal bangun tidur sampai tidur lagi pun itu semuanya diatur. Nah itu nanti adik-adik diharapkan untuk bisa beradaptasi di situ. Buat belajar adik-adik sekalian, nanti diharapkan keluarnya bisa jadi kayak tokoh-tokoh IPDN Purna sekarang udah banyak. Mungkin Mbak juga tahu kayak PJ Gubernur sekarang, kebetulan juga di PPU aja ini itu mayoritas tuh camatnya tuh bahkan dari Purna juga. Pastinya. Ya seperti itu kurang lebih.
Oke, jadi tadi udah dijelaskan nih oleh Mas Rival tentang apa aja sih yang dipelajari nanti kalau misalnya adik-adik ini pengen menempuh pendidikan di IPDN. Nah, kalau untuk cara mendaftarnya sendiri, gimana sih Mas Rival kalau misalnya adik-adik ini pengen menempuh pendidikan di IPDN? Kalau di PD ini nanti ada sistem kedinasan ya, karena kedinasan tuh jadi sekarang tuh setiap ininya ada satu pintu lewat SSCASN. Nanti kalau websitenya dari PDN sendiri itu ada namanya SPCP. Kalau mau ngecek ngecek dari persyaratannya dan tahap-tahapnya dari awal sampai akhir itu lewat SPCP. Cuma nanti sebelum ke SPCP itu karena sekolah kedinasan jadi diarahkan untuk memilih satu. Jadi ada sekian banyak daftar sekolah kedinasan nih dari A sampai Z itu nanti kan bolehnya cuma pilih satu. Nanti lewatnya dari SSCASN. Oke. Nanti administrasi dulu di situ. Kalau nanti udah lolos administrasinya baru nanti lanjut ke web SPCP seperti itu. Oke, kalau untuk IPDN sendiri kan kalau misalnya saya nggak salah kan berarti kan prospek kerjanya itu untuk menjadi ASN ya, aparatur sipil negara. Nah itu adik-adik yang memang dari sekarang nih cita-citanya, aduh aku pengen jadi ASN deh, tuh bisa dicontoh ya Mas Rival ini persiapkan dirinya dari sekarang baik secara fisik maupun pendidikan, jadi supaya bisa ikut juga menempuh pendidikan di IPDN. Oke, kita lanjut lagi nih ke Mas Mosef. Untuk di Akademi Kemiliteran sendiri apa aja sih yang dipelajari, Mas? Yang dipelajari di Akademi Militer, di mana kita yang sebagai sipil dibentuk untuk menjadi seorang pemimpin, Oke. untuk menjadi mulai dari pemimpin kecil nantinya setelah dilantik menjadi letnan 2 sampai nantinya menjadi pimpinan besar. Tapi namanya jadi pemimpin itu tidak mudah. Betul. Makanya dididik dengan penuh perjuangan, harus merih, dan pastinya kalau di Akademi Militer adik-adik akan dicetak menjadi petarung-petarung yang tangguh. Karena apa? Karena Akademi Militer akan melahirkan perwira-perwira TNI Angkatan Darat yang akan menjadi garda paling depan dalam menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Oke, mantap. Tuh, selain IPDN tadi ada juga Mas Mosef dari Akmil yang sudah menjelaskan ya apa aja sih yang dipelajarin gitu kan ya selama menempuh pendidikan di Akademi Kemiliteran. Kalau untuk cara mendaftarnya sendiri? Oh, untuk cara mendaftarnya sendiri untuk tahun ini sedikit berbeda ya. Tahun ini 3 matra itu digabungkan. Oke. Akademi Angkatan Darat, Darat, Akmil, Laut, Angkatan Udara Laut dan itu Udara. digabung semua jadi satu. Oh, sebelumnya di berbeda gitu ya. berbeda. Oke, kalau untuk sekarang ada sedikit berbeda dari antara 3 matra tersebut digabungkan menjadi satu. Oke, nah ini tadi kan sudah dijelaskan nih apa aja sih yang dipelajari, kemudian cara untuk mendapatkan informasi pendaftarannya seperti apa. Nah ini yang gak kalah penting nih, apa aja sih yang harus dipersiapkan adik-adik nih kalau misalnya ingin menempuh pendidikan seperti para taruna dan para prajanya ini. Mungkin boleh di-sharing sedikit. Mungkin panjang ini ya. Gak apa-apa, monggo. Silakan. Kalau persiapan itu sebenarnya kurang lebih sama ya kalau dari setiap akademi dan ini. Cuman nanti ada beberapa spesifikasi tertentunya. Kalau mungkin dari Akmil kan ada dibutuhkan fisik yang lebih kuat atau lain sebagainya. Kalau dari PDN itu sebenarnya standarnya sama kayak Akpol kurang lebih. Cuman di Akpol itu kalau nggak salah ada akademik ya. Kalau di akademi ada akademik kan. Nah di PDN itu akademiknya diganti sama tes SKD seleksi kemampuan dasar. Nanti jadi kayak mengerjakan sekian ratus soal dalam waktu berapa menit. Nanti juga di situ di ranking dari dilihat nanti hasilnya siapa yang memang paling tinggi skornya, nanti dia yang bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Dan itu menurut saya memang tahap yang paling susah. Nah, itu yang memang harus dipersiapkan dari sekarang. Tapi kalau misalnya adik-adik mau belajar tuh yang paling mudah tuh belajar ini sih, butir-butir Pancasila harus paham. Butir-butir Pancasila harus menguasai tentunya ya. Habis itu nanti ada TIU juga, intelijensi umum, kemudian dari sikap seperti apa TBK seperti itu, dan juga dari TKP-nya kemampuan apa dasarnya itu nanti juga
dinilai kalau di PDN seperti itu sih. Oke, mungkin kalau IPDN ini kalau yang saya tangkap karena memang selain tadi pendaftarannya kan sekarang kan melalui SSCASN tadi kan, jadi mungkin tes yang diadakan pun juga kurang lebih seperti tes ASN yang pada umumnya gitu ya. Jadi tadi ada SKD, tes wawasan kebangsaan, kemudian tes intelijensial, kemudian juga seperti butir-butir Pancasila, undang-undang itu juga harus ibaratnya betul-betul dipahami oleh adik-adik yang memang ingin menempuh pendidikan di IPDN. Oke, kalau untuk Akmil sendiri, Mas Mosef? Kalau untuk Akmil sendiri, yang pertama yang harus dipersiapkan itu yaitu mental. Mental. Ketika Nomor mental satu sudah nih ya, dipersiapkan, mental. otomatis kayak akademik, fisik itu mengikuti. Ketika dia sudah punya mental juara, sudah punya niat gitu. Yang dibutuhkan akademik, fisik, ya. Tapi nggak cuma akademik dan fisik aja. Yang digunakan lagi yaitu kedekatan dia dengan Tuhannya, mau agama pun itu. Hanya itu saja. Hanya itu ya. Wah, ini tipsnya agak berbeda nih dari yang lain. Kalau misalnya tadi dijelaskan persiapan mungkin lebih ke sisi akademisnya ya. Tapi kalau dari Mas Mosef nih, adik-adik harus persiapkan mental dan juga ibaratnya ketakwaan ya, ketakwaan kepada Tuhan masing-masing gitu. Hubungan kedekatan dengan apapun agamanya. Harus lebih mendekatkan diri gitu ya kepada Tuhannya gitu. Wah, luar biasa sekali nih. Nah, ini kan kita sudah ngobrol banyak nih tentang akademinya masing-masing, baik itu dari IPDN maupun juga dari Akmil. Nah, ini kan Mas Mosef sebagai Taruna dan juga Mas Rival sebagai Praja kan sudah hadir di PPU, datang jauh-jauh dari akademinya masing-masing ke PPU yang sekarang bisa dibilang Serambi Nusantara ya, menjadi ibu kota negara. Dan nantinya akan kembali lagi sekitar awal Juni ya. Awal Juni akan melakukan penutupan. Selesainya di awal Juni ya kalau nggak salah. Nah, ada nggak kesan pesannya, mungkin ada kejadian apa yang dialami selama proses Latsitar Danus ini yang pengen di sharing ke teman-teman yang nonton, mungkin kesan pesannya selama di PPU. Kalau di PPU apa ya? Saya tuh karena di sini tuh merasa benar-benar disambut dengan baik. Saya jujur sekali saya merasa tersanjung dengan warga PPU karena kami memang di sini kan pendatang. Itu kami tuh di sini tuh disuruh mengabdi, tapi kami malah seperti disambut dengan baik, bahkan diservis, butuh apapun misalnya makan dan lain-lain tuh sampai warga-warga tuh kayak menyambut baik gitu ya. Memberi ruang. Oh ya silakan nanti kalau mau makan ke rumah saya, makan ke rumah saya. Itu sebenarnya tuh kayak tersanjung sih kalau saya. Saya tuh di sini tamu cuman sebentar. Itu saya tuh di sini tuh harus mengabdi, malah saya tuh malah yang diservis. Sebegitu banyaknya itu saya sangat tersanjung. Itu sih kalau saya yang paling merasa ini. Kalau maksudnya mungkin karena emang dia dipromosi sering banyak fansnya. Ini salah satu yang banyak fansnya berarti ya. Iya, kalau maksudnya banyak fansnya. Mungkin dari Mas Mosef apa kesan pesannya selama tiba di PPU? Kesan pesan saya sendiri, masyarakat PPU harus berbangga hati karena sebentar lagi akan menjadi bagian dari Ibu Kota Nusantara. Iya. Di mana Ibu Kota Nusantara ini nantinya tidak hanya menjadi perhatian mata seluruh bangsa Indonesia, tapi menjadi perhatian mata dunia. Jadi harus berbangga dan tidak hanya berbangga, tapi harus bersiap-siap. Bersiap-siap kenapa? Agar kita tidak terdorong oleh gelombang ibu kota negara nantinya. Agar apa? Nanti putra daerah itu tidak tersingkir dan masyarakat asli PPU ini tidak tersingkir. Tidak ketinggalan juga ya dengan adanya IKN ini ya. Nah, oke. Selama melaksanakan program kegiatan nih di Latsitar Danus, ada nggak sih kendala-kendala yang dihadapi selama di PPU mungkin dalam menjalankan program kegiatan kah? Atau misalnya ketika terjun langsung ke masyarakat tentu nggak mudah dong ya kan? Karena kan selama ini menempuh pendidikan di akademi, terus sekarang harus terjun langsung ke masyarakat. Ada nggak kendala yang dihadapi? Kalau saya ini mah belum menemukan. Saya tuh saat perjalanan ya, saya tuh mikirnya satu sebenarnya. Nanti ada language barrier atau enggak? Oke. Terutama kan dari ini kan, dari saya kan orang Jawa nih. Kebetulan tuh saya begitu terjun ke sini, saya ini baru ngomong pakai bahasa Indonesia, ternyata orang-orang itu malah bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Ya itu, oh berarti yang saya takutkan jadi kendala ternyata enggak.
Tapi ataupun kalau misalnya itu nanti jadi kendala kan juga nanti kami harus memang pelan-pelan emang harus belajar. Menyesuaikan. Iya betul. Soalnya kan ada kearifan lokal sini yang memang mungkin harus disesuaikan seperti itu kan. Kayak kami cuma itu sih yang saya pikirin. Berarti kalau dari Mas Rival lebih ke bahasa tadi tuh ya, ada ketakutan. Ternyata pas sampai sini, loh ini di Kalimantan, tapi kok Jawa mayoritas semua. masyarakatnya pakai bahasa Jawa semua gitu ya. Yang saya prediksi yang bakal jadi permasalahan itu mungkin itu. Karena kan masalah komunikasi itu kan saya juga pernah melaksanakan praktek lapangan dulu di Jawa Barat. Di Tasikmalaya itu kan disuruh buat mendata sensus penduduk ulang seperti itu kan. Itu kemarin saya kesusahan di bagian bahasa, soalnya kan bahasa Sunda nih. Iya. Saya basisnya orang Jawa, suruh bahasa Sunda yang beneran bahasa Sunda yang asli itu kan, aduh ini saya pusing juga itu mau kayak gini. Itu kemarin saya sampai mikir kayak itu, wah berarti saya harus belajar nih bahasa Banjar kayak gimana sih. Saya juga tanya-tanya dengan rekan-rekan saya, ini bahasa Kalimantan tulisannya apa aja sih? Oh gini. Berarti sekarang udah bisa bahasa Banjar. Masih belajar kan? Tetap masih susah. Kalau udah bisa bahasa Banjar, mau saya tes ini sekarang. Tetap masih kurang. Belajar ya. Oke. Saya kira tuh soalnya dulu tuh saya pikir lasitarnya itu dilaksanakan di Manado. Tapi ternyata karena satu dan lain hal, mungkin karena emang percepatan pembangunan di sini kan, jadi dilaksanakannya di Kalimantan Timur. Jadi ya udah persiapannya tadi ya udah. Oke, kalau dari Mas Masef sendiri ada kendala kah yang dihadapi selama melaksanakan program kegiatan mungkin atau ketika berhadapan langsung dengan masyarakat? Mungkin menurut saya sendiri kendala nggak ada, karena saya rasa kalau namanya taruna itu punya kecerdasan sosial di atas rata-rata, Iya, oke. pasti punya kelebihan, punya faktor X, makanya dia itu menjadi seorang taruna, di mana dia bisa berbaur dengan masyarakat, dia tidak pernah memikirkan kesulitan-kesulitan apapun akan dihadapi. Karena kami ke situ punya visi dan misi. Bagaimana kita bisa menyelesaikan visi dan misi itu jika kita sudah takut di awal? Kita harus percaya diri, kita harus confidence. Kita pasti akan disambut oleh masyarakat karena kita ini anak-anak emas bangsa, dan kita juga niatnya ingin menghadirkan generasi kita selanjutnya, adik-adik calon-calon pimpinan negara ini dari PPU sendiri. Oke. Tadi sudah disampaikan tapi maksudnya tadi ada sedikit kendala, maksudnya kayak ketakutan seperti bahasa itu tadi, tapi saya yakin juga tentunya nggak mematahkan semangatnya dong ya kan. Malah itu biasanya bisa menjadi nilai plus lagi, malah ketika kita ada di daerah baru gitu kan, malah jadi seperti Mas Rival tadi sampaikan, pengen tahu nih, pengen belajar bahasanya daerah tersebut, jadi nambah lagi wawasannya tentang bahasa daerah gitu kan ya. Oke, nah luar biasa banget ini. Nah, mungkin terakhir sebelum penutup kita mengakhiri sesi podcast kita kali ini, ada nggak sih harapan-harapannya yang mungkin ingin disampaikan kepada adik-adik nih, para generasi muda yang ada di PPU, khususnya para putra daerah, atau mungkin yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang lagi menonton, harapan-harapannya baik dari Mas Mosef maupun juga dari Mas Rival. Monggo silahkan. Kalau dari saya sih sebenarnya lebih fokus ke adik-adik terutama yang masih sekolah ya. Soalnya kan kalian masih masuk masa belia. Dimana kalian tuh besok bakal menduduki generasi emas Indonesia 2045. Jadi ayo kesadaran untuk pendidikannya ditingkatkan lagi. Jangan sampai terjerumus di hal-hal yang emang negatif. Saya nggak memungkiri ya, soalnya kan sebelum kesini kan juga ada beberapa survei dan juga ada beberapa sosialisasi yang berdasarkan data itu PPU ini termasuk daerah rawan, utamanya untuk narkoba. Emang itu nggak bisa dipungkiri. Yang penting kalian jaga diri kalian, ingat pendidikan kalian. Kemudian kalau emang kalian sudah bisa membangun diri kalian sendiri, mulailah kesadaran untuk membangun wilayah kalian, utama di PPU ini, karena PPU besok ini bakal jadi wilayah yang besar. Banyak orang yang akan datang ke sini, persaingan akan semakin besar, tidak menutup kemungkinan itu, dan itu pasti. Dan saya mohon untuk kesadaran kalian agar bisa menata hidup kalian dulu, kemudian tatalah daerah kalian, seperti itu. Oke, dari Mas Mosef mungkin ada tambahan? Kalau buat saya sendiri, saya berharap setelah adanya Lacitar Danus nanti animo dan antusias adik-adik dan masyarakat PPU sendiri untuk menjadi taruna-taruna seperti kami tinggi, dan mereka akan mewujudkan cita-cita tersebut
dengan kerja keras dan usaha yang tinggi. Dan mereka mampu melakukan itu jika mereka bisa keras pada hidupnya. Oke. Ini luar biasa banget ya, info-info yang sudah dibagikan oleh Mas Rival dan juga Mas Mosef untuk teman-teman ketahui juga. Jadi tidak hanya mereka berdua aja nih yang memang hadir sebagai peserta Latsitaranus di PPU, tapi juga mereka ini sebenarnya terdiri dari 7 matra yang tadi sudah dijelaskan di awal. Jadi ada dari Akademi Kemiliteran, kemudian Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, kemudian juga Akademi Kepolisian, ada dari IPDN, Institusi Pemerintahan Dalam Negeri, kemudian ada juga dari Unhan RI dan juga dari PSSN Politeknik, Sandi dan Cyber Negara. Dan tentunya mereka bertujuh ini saling bersinergitas ketika melakukan Latsitarda ini. Jadi tidak hanya satu akademi saja, tetapi memang tujuh-tujuhnya ini sangat berkontribusi dan memberikan manfaat mereka yang terbaik lah bagi masyarakat PPU. Wah, luar biasa ini ya. Oke, mungkin kita sudah banyak ngobrol hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Rival dan juga Mas Mosef yang juga sudah mau berkenan hadir membagikan pengalamannya selama di PPU bagi adik-adik yang menonton. Saya terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga semua program kegiatan yang dilaksanakan selama Latsitaranus bisa berjalan dengan baik ya. Semuanya bisa selesai dengan baik sampai akhirnya nanti selesai masa pengabdian di PPU tentunya. Nanti berarti bulan depan awal Juni udah mulai kembali lagi ya, udah selesai ininya Latsitardanya udah selesai. Oke, mungkin itu saja. Sekali terima kasih kepada Mas Mosef dan juga Mas Rival. Buat teman-teman yang lagi menonton, kalau misalnya ada ide lagi kita mau bahas apa di podcast yang berikutnya, kamu bisa tinggalkan komentar di kolom komen yang ada di bawah. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Media Center Penajam Pasir Utara, dan share video ini ke teman-teman atau keluarga kalian jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk dibagikan. Sekali lagi saya Marsha, host dari podcast Suara Penuh Otaka, mengucapkan terima kasih kepada Mas Rival dan juga Mas Mosef. Akhir kata, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.